Selamat malam semuanya. Kali ini pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Lisi Nanggraini dengan NIM 2021 11 01 0019. Dan kali ini saya akan membahas mengenai Revolution of e-Business. Kali ini adalah pemaparan materi tugas dari e-Business pertemuan kelima. Langsung aja. Evolusi e-Business. Menurut London tahun 2010 halaman 35, ada 3 fase pengembangan dalam dunia e-bisnis, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan fase reinvensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, fase inovasi yang mulai tahun 1995 sampai tahun 2000, yaitu fase inovasi memiliki beberapa ciri, yaitu e-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi atau teknologi driven seperti pengembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data, dan lain-lain sebagainya. Umumnya, produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran, seperti yang dilakukan oleh Amazon dan eBay, seperti menjual buku sampai musik MP3. Yang kedua, ada fase konsolidasi yang dimulai dari tahun 2021 sampai 2000 maaf, saya ulangi. Fase konsolidasi dimulai dari tahun 2001 sampai tahun 2006. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis, yaitu business driven. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi dijalankan pada perencanaan bisnis. Sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online, yang pada umumnya disebut dengan bricks and clicks. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tertinggi dan kompleks, seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang terakhir ada fase reinvensi, yaitu dari tahun 2006 sampai sekarang. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis, yaitu dalam bahasa Inggrisnya customer, audience, and community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka atau pertumbuhan jaringan sosial. Pada umumnya, bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding produk fisik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management atau CRM, konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalankan hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar terciptalah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer stratification, customer reality, dan customer reputation. Adapun proses-proses yang termasuk dalam proses CRM. Yang pertama, proses penanganan keluhan pelanggan, proses penanganan pesanan pelanggan, proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan. Yang keempat, proses pengolahan data dan informasi seputar pelanggan. Yang kelima, proses pengolahan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut dengan membahas hambatan e-bisnis di Indonesia. Adapun yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia yang menyebabkan organisasi pelaku bisnis tidak segera beralih ke e-bisnis. Antara lain sebagai berikut, ada 7 penyebab. Yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Yang kedua, pada umumnya, harga produk tidak dapat ditawar lagi. Yang ketiga, sarana prasarana masih belum memadai. Yang keempat, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Yang kelima, jasa pengiriman masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Yang keenam, adanya tindak kejahatan atau kartu kredit. Saya ulangi, yang keenam, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Yang ketujuh, perbedaan platform. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada masih salah dalam penjelasan, terus penyampaian masih belum jelas dan materinya masih belum bisa dimengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.